Terima kasih, Sa. Di informasi yang pertama pada kali ini adalah Erdogan yang bela-belain telepon Putin. Ya betul sekali, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dilaporkan menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin dan obrolan telepon yang berlangsung selama 1 jam itu khusus meminta Putin untuk segera menghentikan invasi Rusia di Ukraina. Erdogan menekankan pentingnya mengambil langkah-langkah mendesak demi mencapai gencatan senjata, membuka jalur bantuan kemanusiaan dan menandatangani perjanjian damai. Erdogan menilai gencatan senjata bukan hanya dapat meredakan kekhawatiran kemanusiaan, namun juga langkah itu memberikan kesempatan untuk mencari solusi politik guna membuka jalan damai antar kedua negara. Sementara di sisi lain, Putin mengatakan kepada Erdogan bahwa Kremlin akan menghentikan agresi jika Ukraina berhenti melawan. Putin juga mengatakan agar Ukraina segera memenuhi permintaan Rusia. Dan informasi saja, Turki sendiri punya perbatasan dengan Rusia dan Ukraina di Laut Hitam. Hubungan Ankara dan dua negara itu pun terjalin bagus. Dan meski demikian, Turki menutup selat Bosporusnya untuk kapal-kapal perang Rusia. Turki tetap tidak mau ikut-ikutan negara lain yang memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia. Ya, di informasi berikutnya tentang pencucian uang di investasi bodong. Berawal dari investasi kasus yang menyeret nama-nama influencer yang dijuluki Crazy Rich menjadi sorotan lantaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendapati para terduga investasi ilegal ini turut melakukan tindak pidana pencucian uang dengan skema Ponzi. Dalam laporan PPATK mendapati transaksi terkait pembelian aset mewah berupa kendaraan, rumah, perhiasan, dan aset lainnya yang tidak dilaporkan penyedia barang dan jasa ke PPATK. Padahal transaksi itu wajib dilaporkan. Atas hal ini PPATK telah menghentikan sementara transaksi dan memblokir akses transaksi para tersangka kasus investasi ilegal. Penghentian sementara transaksi dan blokir tersebut mencapai nilai sebesar 202 miliar yang berasal dari 109 rekening pada 55 penyedia jasa keuangan. PPATK sendiri telah menangani kasus investasi ilegal tersebut sejak awal tahun dan ada total 9 kasus antara lain robot trading, binary option, dan forex trading dengan nominal transaksi yang dianalisis oleh PPATK di seluruh kasus tersebut mencapai triliunan rupiah. Ya, di informasi berikutnya, awas krisis sawit minyak goreng menjadi langka. Pasokan minyak goreng terpantau belum normal, bahkan bisa dibilang langka di pasaran. Meski sudah sebulan berjalan sejak pemerintah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi dan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Atas hal ini pula, pemerintah dan Satgas pun sudah berkali-kali melakukan sidak. Berdasarkan pantauan di retail minimarket, seperti kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, beberapa gerai masih kehabisan stok minyak goreng, padahal gerai lainnya langsung diserbu pembeli. Begitu toko mendapatkan kiriman stok. Pasokan minyak goreng diprediksi masih akan terkendali akibat terbatasnya pasokan bahan baku minyak sawit mentah atau CPO. Sementara di sisi lain harga CPO terus mencetak rekor dan menjadi minyak nabati termahal di dunia. Mengacu pada data kepada Refinitiv, terpantau harga minyak sawit mentah pada hari Senin dibanderol di level 6.554 Malaysia Ringgit per ton atau naik 4,46%. Harga CPO acuan Malaysia sendiri telah melonjak 45% tahun ini ke rekor tertinggi ditambah adanya pembatasan ekspor oleh produsen utama CPO yaitu Indonesia dan adanya gangguan pasokan minyak bunga matahari karena konflik Ukraina. Ya, dan di informasi yang terakhir ada perjalanan domestik yang bebas melakukan tes PCR. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengupdate syarat wajib bepergian domestik
di mana masyarakat kini tidak perlu lagi menunjukkan rapid test antigen maupun PCR. Menurut Luhut, aturan akan segera dikeluarkan pemerintah dalam surat edaran yang menyatakan pelaku perjalanan domestik menggunakan transportasi darat, laut maupun udara yang sudah divaksinasi dosis kedua tidak perlu lagi menunjukkan bukti tes antigen atau PCR negatif. Tidak hanya itu, pemerintah juga melonggarkan aturan untuk kegiatan kompetisi olahraga, di mana setiap eventnya dapat dihadiri penonton secara langsung dengan syarat vaksinasi booster dan tetap menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kapasitas penonton nantinya akan dibedakan berdasarkan level PPKM di setiap daerah, di mana untuk level 4 dapat dihadiri sebanyak 25%, level 3 sebanyak 50%, sementara level 2 sebanyak 75%, dan level 1 sebanyak 100%. Dan keputusan ini diambil seiring dengan semakin melandainya kasus tambahan positif COVID dalam beberapa waktu terakhir.